بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لحضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها بلادها وجبالها وأودياتها ونخص للحضرة سيدنا القطب الرباني والغوث المدني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخ الحسن على سيدي وسيدي أحمد التجاني وسيدي أحمد الرفاعي وسيد جنات البغدادي وشيخ عبد الله الشطاري شيخ محمد باودين النصبندي وجميع أولياء أهجابه خصوصا للحضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وأن الله يقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabih Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan yadkhulul jannata aw yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kalbun aqur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diberi nikmatul iman wal islam dan juga diberi nikmatus sehah wal afiyah, sehingga kita semua di hari ini bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji rutin kuliah subuh yang insya Allah ini semua yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui umatnya serta kita semua diberi syafaatul uzma, syafaat yang agung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan hari ini adalah Ramadan yang ke-25 Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita semua berada di penghujung bulan suci Ramadan. Nisfu syahri Ramadan zahab wal baqi zahabun. Separuh di bulan Ramadan telah meninggalkan kita, namun separuh lagi sisanya ini adalah emas, kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Kalau kita tahu emas itu sangat berharga, maka pasti kita tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Kita tahu kalau kita ini suka perkara yang mungkin sesuai dengan keinginan kita. Seandainya bulan Ramadan ini pahalanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti banyak orang-orang
berbondong-bondong menuju masjid, terutama masjid yang kita sayangi ini, Masjid Nahdlatul Ulama Al-Kahfi. Bisa kita lihat di akhir penghujung Ramadan ini banyak masjid atau musola yang tidak seperti di awal bulan Ramadan. Justru yang seperti di awal bulan Ramadan kita bisa lihat di pasar-pasar. Nggih. Di pasar-pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak sekali mereka mencari diskon. Banyak sekali. Bahkan diskonnya lumayan, 50%. Yang harganya 400 menjadi 200. Yang harganya 1 juta bisa 500. Sampai malam hari banyak mereka yang masuk ke mal-mal, tapi masjidnya mereka tinggalkan. Bahkan mereka lupa dan mereka terlena dengan apa yang mereka lakukan. Ini tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita memang manusia ini suka sesuatu yang kita inginkan. Bahkan sesuatu yang kita inginkan itu, andaikan ini bersifat seperti pribadi, maka dia akan berbondong-bondong untuk mencarinya atau meraihnya. Seandainya jenengan tahu betapa besar kapasitas pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau betapa besar rahmat yang Allah turunkan di Masjid Al-Kahfi ini, pasti mereka akan memilih di Masjid Al-Kahfi ini. Tapi mudah-mudahan, khususnya yang hadir ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala hajatnya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materi yang kami sampaikan adalah perbanyak amal soleh untuk meraih malam Lailatul Qadar. Perlu diketahui juga, jika ini prediksi Al-Imam Ghazali. Tadi malam saya juga menyampaikan ketika salat tarawih, prediksi Imam Ghazali, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu malam 25. Berarti tadi malam atau hari ini. Dan kita masih punya kesempatan setelah habis pengajian kita bisa melaksanakan sholat isyraq, terus dilanjutkan dengan sholat duha dan lain sebagainya. Masih bisa untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kalau puasanya itu dimulai hari Rabu, maka prediksi Imam Ghazali, beliau menyatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Berarti masih ada kesempatan juga. Namun perlu diingat, sekalipun ini ada prediksi dari Al-Imam Ghazali, dan kita sudah tahu kapasitas Imam Ghazali itu seperti apa di dalam ilmu filsafat atau tasawuf dan lain sebagainya. Perlu diingat, kita bila ingin semangat di dalam bulan Ramadan, jadikan semua hari di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti, jadikan semua malam Lailatul Qadar. Jangan cuma diambil di malam ganjilnya saja. Sekalipun baginda Rasulullah SAW sudah dawuh, sudah bersabda bahwa Rasul itu ketika di 10 terakhir, beliau sangat-sangat memaksimalkan dan antusias di dalam menggapai malam Lailatul Qadar, atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini masih ada kesempatan sekitar 4 hari atau 5 hari lagi. Nanti hari raya kita menunggu isbat dari pemerintah. Ada dari kalangan saudara kita yang sudah menentukan di hari Jumat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng hari rayanya. Dan sebelum hari raya kita memang harus perbanyak amal soleh. Sebelum hari kemenangan kita harus menang terlebih dahulu, supaya nanti ketika hari raya kita kembali suci lagi. Sekalipun kita bekerja, apapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah yang kita dapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan, gitu. Jadi di momen detik-detik terakhir ini jangan sampai kita ini lewatkan, seperti halnya sholat tarawih dan lain sebagainya. Di antara amal soleh itu sangat banyak sekali. Amal soleh itu bisa berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada ayat yang kami sampaikan di surat An-Nahl, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bagaimana, Pak Bu? Kehidupan yang baik itu, misalkan panjenengan ini bekerja, maka pekerjaan panjenengan ini akan membuahkan kebaikan. Atau apapun itu nantinya akan menjadikan panjenengan hidup yang harmonis, hidup yang bahagia. Makanya di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di situ sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Jadi manusia itu mendapatkan kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman. Kalau kita ini semua kan insya Allah beriman semua, dan semuanya yang hadir ini pasti potensi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih awake dhewe iki kadang sik seneng maksiat, sik seneng perkara sing haram. Tapi kula yakin sing hadir niki sedaya termasuk min ahlil jannah. Soalnya nopo? Jelas jenengan bendinten maos la ilaha illallah, bendinten salat maos syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa mana sing penggaweane adzan bendinten ya syahadat. Bendinten dituntun kali imam mulai istighfar sampai subhanallah, sampai alhamdulillah, sampai Allahu akbar, sampai lajeng dilanjutaken kali istighfar lan la ilaha illallah tahlil. Ini amaliyah supaya panjenengan ini terbiasa. Makanya ketika selesai sholat, imam itu mengeraskan bacaan wiritannya. Wong lek gak dibanterno wiritane panjenengan mau ngantuk kadang. Nak ngoten nah. Lah niku tujuane supaya nuntun panjenengan, supaya maos istighfar dumateng ngersanipun Gusti Allah. Istighfar nyuwun ngapura dumateng Allah. Lajeng dilanjutaken la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiri. Terus dereng maos subhanallah. Ini punya beberapa keutamaan-keutamaan, dan ini juga termasuk rentetan dari amal soleh. Amal soleh, amal sing ngapik. Intine amal soleh iku ngelakoni perkara sing apik, ninggalke perkara sing elek. Nah, ini mesti gandengane.
illalladzina amanu, wong-wong sing beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal kebaikan dan melakukan amal soleh. Bahkan di hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ada 3 amal yang sampai nanti di liang lahat ini tetap akan mendapatkan kiriman, yang sering disebutkan oleh mubaligh, yaitu pertama adalah sedekah jariyah. Ini akan tetap mengalir jika panjenengan sudah meninggal dunia. Mati niku Pak Bu, mboten wonten sing saged memprediksi. Kadang sing ngomong niki, sing dik ngarep niki kadang matine luwih dhisik tinimbang panjenengan. Mboten mesti. Sakniki mati niku mboten ningali tiang enom apa sing tua, mboten. Semua sudah ada catatannya dan Allah yang tahu catatan tersebut. Maka sebelum mati itu menghampiri kita, maka kita harus memperbanyak amal yang membuat ketika kita mati tetap mendapatkan kiriman. Tapi jangan sampai kita lupa dengan ibadah yang wajib. Sering saya menyampaikan, kadang ono wong sing ngelakoni ibadah sunnah iku koyok-koyok wajib, tapi ninggalke perkara sing wajib. Kata Bu nggih. Nah niki kita yang tahu kapasitas ibadah kita di hati kita masing-masing pasti kita tahu. Lek awake dhewe niki ngerasa awake dhewe kurang ibadahe, ya memang harus dimaksimalkan ibadah tersebut. Bukan hanya sedekah jariyah saja, tapi ilmu sing manfaat seperti ngaji seperti ini. Ngaji niki ganjarane gede sangat Mas yo, ngajine senden-senden, ambekne selonjor-selonjor. Ambek ngantuk-ngantuk pisan. Kadang ono sing gak sahur pisan. Tapi masih ngantuk, masih jenengan gak paham, tapi tetap oleh ganjaran. Apa maneh melaku duking griyane jarake tebih. Enten hadis saking Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan. Kalau orang barang siapa orang yang menghadiri majelis ilmu, pengajian, kuliah subuh dan lain sebagainya yang bersifat ilmu, maka apalagi di bulan Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatas sanah, maka Allah akan mencatat baginya, bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, menghadiri kuliah subuh, setiap satu jangkah itu seperti halnya orang beribadah selama setahun suntuk. Maksudnya apa? Ganjarane koyok wong sing ibadah selama setahun, tidak pernah bermaksiat sedikit pun, siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu panjenengan Pak Bu? Wong awake dhewe kadang nyambut gawe ketok wong ayu wae koyok ngelirik-ngelirik. Kadang sing wedok ketok tanggane gawe emas-emasan gede ngono ya dengki, iri. Nah niku. Lah ini enggak. Makanya jenengan lek griyane celake masjid niki, jenengan muter riyen nggih. Jenengan muter riyen sing ado. Kan lumayan 100 jangkaan koyok wong ibadah 100 tahun. Sing omahe cedhek-cedhek niki, sing celake Al-Kahfi niki lek saged muter ten Gang 3 riyen ngoten nggih. Gang 3 terus mlebet ten Gang kalih, muter malih mboten apa-apa. Cek jangkane luweh kathah. Ngaten. Pun dados ngaji kados ngeten niki nggih termasuk
jariah yang mengalir nantinya ketika kita meninggal dunia. Apa maneh sampai diamalke. Nah sakniki mboten nih. Jenengan mulai awal Ramadan sampai 25 Ramadan kira-kira ana mboten ilmu sing diamalke. Kadang niku mboten enten blas. Melbu kuping tengen, metu kuping dugi tiyang nggih. Kata kadang cuma digawe apen-apen cek ketok tanggane utawa cek ketok sing ngisi ngoten tok. Sing ngisi sapa saiki? Oh, sing ngisi anu ustadiku. Oh ya wis aku gak enak sungkan aku. Berarti ngajine mergo sungkan. Kita niatkan ngaji lillahi ta'ala krana damel sangune mati. Muga-muga sing hadir niki saged mbeta ilmu sing manfaat. Sing nomor 3, waladin soleh yad'ulah. Anak soleh sing ndongakno. Anak soleh sing ndongakno maring wong tuane. Niki harus kita didik mulai kecil. Kita beri didikan membaca Fatihah. Le ojo lali kirimi leluhure. Le ojo lali Fatihai mbah-mbahe. Supaya napa? Murui dumateng anak putune besok lek panjenengan mati nggih di Fatihai. Jenengan sedo pasti niku jenengan di Fatihai. Lah jenge maos sing dawa-dawa kesuwen. Wis Fatihah mawon niku mawon. Fatihah, soalnya Fatihah niku termasuk pembuka. Pembuka di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada ketika orang itu membaca Fatihah di waktu sahur. Jadi ketika orang tersebut membaca Fatihah di waktu sahur, setelah sahur jenengan berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat, mantun niku maca Fatihah ping 41. Nek saged. Niku di antara faedahe buka rizkine panjenengan. Buka rizkine panjenengan. Mriki lak tiang-tiang mriki lak pengen dadi wong sugih kabeh nggih. Enten sing pengen dadi tiang melarat? Monggo ngacung. Oh berarti pengen dadi wong sugih. Masih yo ibadahe sik kurang tapi tetep sedaya iki koyoke ya pengen sugih kabeh. Muga-muga sugih kabeh. Dadi jenengan kedah mendidik anak cucu mulai dini. Minimal jenengan ajari suratul Fatihah, bacakan Fatihah. Nah niki termasuk amal-amal soleh yang harus kita lakukan. Lah amal soleh itu di samping selain perkara yang wajib, juga ada perkara-perkara yang sunnah. Seperti sholat sunnah, sholat duha dan lain sebagainya, atau melakukan kebaikan kepada orang lain, menolong orang lain, menolong orang yang sangat membutuhkan. Nalika jenengan becak seumpama nggih, becak, lah kok ana wong susahe nemen, akhirnya jenengan nulungi. Ayo wis numpak becakku ning dhisik. Oh tenanu ten gadang. Oh ya wis ayo. Nah ngoten niku tanpa disadari jenengan melakukan amal soleh. Amal soleh. Lah niki banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Meskipun di dalam masjid ini bisa kita melihat di masjid, seumpama melihat di masjid ini ada kotoran atau ada sampah, terus kita ambil, kita masukkan ke saku, nanti ketika keluar dimasukkan ke tempat sampah. Ini juga rentetan dari amal soleh. Kadang perkara yang sepele itu bisa membuahkan hasil yang lebih banyak. Kadang perkara yang tidak terlihat itu justru bisa membuahkan sesuatu yang tak terduga. Ini
Kadang amal ibadah kita yang sering diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang tidak terlihat oleh manusia. Ada seperti itu. Entah itu menolong orang lain tanpa pamrih, atau memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama di bulan Ramadan ini, apalagi mendekati hari raya Idul Fitri. Iki loh tak wahi THR. Lalek maringi THR ojo rupa beras, ojo rupa bahan-bahan, rupa duit enak. Niki kabeh niki kan seneng ten duit kan. Ente sing mboten seneng ten duit, ibu-ibu, jenengan diparingi arta 1.700.000 kali 1 juta pilih pundi, Bu? Jenengan diparingi duit 1 juta halal kali duit 1 miliar tapi haram, pilih pundi, Bu? Nggih ta? 1 miliar tuh, Bu. Nah, ini kita bisa merasakan amal soleh yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah apa tidak gitu loh. Kadang kita itu terlena dengan dunia, sekalipun yang ngomong ini ya podo, terlena dengan dunia sampai lupa dengan akhiratnya. Kita kadang menomorsatukan Allah dan menomorsatukan dirinya sendiri. Mentingne awake dhewe tinimbang Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik nutukno gawe jajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik durung mari iki. Sampai la ilaha illallah sik ngenteni komat. Sik terus. Asline kan mboten angsal kesusu nalika komat, wis komat jenengan pelayon, waduh selak ketinggalan. Lamang nandi. Pas adzan kemana? Adzan itu adalah sebagai apa ya? Untuk persiapan kita. Kalau bisa ketika adzan itu sudah siap diri kita berada di dalam masjid. Ketika sampai di masjid lakukanlah 2 sholat saja, 2 rakaat saja. Atau kalau bisa lebih ya monggo, alhamdulillah. Ini juga amal soleh. Wong di situ ada hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara adzan dan iqomah ini ada doa yang tidak akan tertolak. Makanya ketika nalikane adzan sampai iqomat niki jenengan donga nang Gusti Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ Rasulullah telah menyampaikan kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu bahwa di antara adzan dan iqamah ini ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan. Kita minta rizki yang melimpah, minta kepada Allah diberikan rizki yang tidak terduga gitu. Sing bagian tambal ban, ya Allah kula nyuwun rizki sing kathah ya Allah. Sing dokter, ya Allah kula nyuwun rizki sing kathah, sing halal barokah. Berarti dokterin ndongakno sakit. Sing tambal ban niki sing soro, ndungane rizkine supaya lancar. Berarti ndonga napa? Mandar muga Pak Said iki bane Pak Said iki bocor. Cara kasarane ngoten. Tapi Gusti Allah niku saged napa sedaya tiyang niki sampai kewan pun itu memiliki rizki, bahkan rizki yang tidak terduga. Napa malih menungso sing duwe akal kados kita niki sampai diembel-embeli wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sapa sing tawakal, lan tawakal niki lho ya napa
carane tawakal kita ini kepada Allah itu bagaimana? Kita tidak boleh mengeluh. Kadang kan kita, aku wis pasrah nang Gusti Allah, tapi sik ngomong nek mburi. Lah iya, aku wis ngibadah nang Gusti Allah, bendino malahan. Salat ora tahu telat, salat nek ngarep dhewe, salat ora tahu ketinggalan, tapi kok dikei rezeki sakmene ae. Ngersula dumateng takdire Gusti Allah. Nah, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa beramal soleh, maka gampang untuk meraih malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi 82 atau 83 tahun. Niki beribadah loh kepada Allah. Jenengan wau kula sukani ilmu, lek jenengan hadir majelis sak jangkah ae oleh ganjaran koyok wong ibadah selama setahun. Nah lek niki ketika meraih malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 83 tahun. Iki gede sangat. Lah di antara amal soleh juga untuk meraih malam Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tadi malam saya juga menyampaikan ini. 3 tingkatan. Yang pertama adalah dia bisa beribadah selama sehari full, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi mulai habis sholat isya sampai subuh dia itu beribadah, tidak tidur. Awake dhewe kan mboten. Mari sholat tarawih, mari darusan jam 09.00 wis ngorok. Tangine jam 3, tangine nalika sahur. Ngono lho njaluke akeh temen. Nah, niki apakah kita masuk di tingkatan berapa? Enggak. Kulo yakin enggak bisa masuk kita di tingkatan yang pertama. Sehari full itu dibuat ibadah, dibuat wal qiraati wa kasratid du'a, dibuat membaca Al-Qur'an, terus dibuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba di tingkatan kedua kita turunkan lagi. Kalau di tingkatan yang kedua, di dalam kitab Hasyiah Bajuri itu, tingkatan kedua ini hanya sebagian malam saja, tidak kullal laili, tidak semua malam, tapi sebagian malam kita bisa mengerjakan ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe sik saged maca Al-Quran, tasik saged nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus enten malih tingkatan yang paling rendah kalau untuk meraih malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah yang hadir ini sudah bisa meraih ini, sudah bisa meraih malam Lailatul Qadar. Apa tingkatan yang terakhir ini? Tingkatan yang paling rendah, wa adnaha, paling rendah adalah melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Terus kemudian seperti biasanya tidur, seperti biasanya lanjut sholat subuh berjamaah. Ini tingkatan yang paling rendah. Dan insya Allah kita semua, khususnya yang hadir Jamaah Al-Kahfi ini, sudah bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah, sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, opo maneh ditambahi ngaji. Alhamdulillah. Nah kemudian ketika kita sudah bisa melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan mendekati sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau mendekati sesuatu yang tidak menyenangkan ke orang lain. Seperti kita harus menjaga lisan kita. Lisan ini sangat bahaya. Lisan ini, mulutmu adalah harimau. Apalagi sekarang bukan lisan yang dipakai, tapi pakai tangan sekarang. Kita berkomentar di medsos dengan komentar yang tidak pantas diucapkan, kita ucapkan, kita ketik. Tadi kula menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut di dalam kitab Wasiatul Mustafa, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan yadkhulul jannah au yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kalbun akur. Allah tidak menciptakan sesuatu dalam diri manusia sebaik-baik lesan. Apik lesan niki. Gusti Allah maringi lesan niki sangat-sangat sae sangat. Dewi iso ngomong, iso ngeten, iso napa kolaborasi, iso apa istilahnya nyuwun proposal, iso ngomong dan lain sebagainya. Lesan dapat memasukkan kita ke surga ataupun bisa memasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung kita bisa menjaga lesan apakah tidak. Maka oleh Nabi disampaikan fasjunhu fa innahu kalbun akur, maka kalian disuruh untuk mengekang lesan tersebut, karena lesan itu seperti halnya kalbun akur, anjing liar. Oleh karena itu mari kita jaga lesan kita, kita jaga hati kita sebelum menuju hari kemenangan, dan mudah-mudahan kita semua dapat meraih malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo bosen-bosen oleh ngibadah, ojo bosen-bosen oleh hadir majelis sekalipun apa yang disampaikan itu sama dengan yang kemarin, jenengan tetap dengarkan, karena itu sebagai penonggak supaya hati panjenengan tidak mati. Kumpul kados ngeten niki, ngaji kados ngeten niki, nggarai atine niki mboten mati, dan menyebabkan hati kita ini bisa bersih, suci, kembali seperti orang yang baru lahir. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua nanti di Idul Fitri, jangan lupa di Idul Fitri nanti kita datangi orang tua kita. Kalau orang tua kita telah meninggal, maka datangi kuburannya. Di dalam kitab salaf diterangkan yang paling sunnah muakkadah itu adalah mendatangi kuburan orang tua di waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Di situ disampaikan seperti itu. Kalau kita tidak bisa, tidak mampu jauh, seumpama kirim Fatihah, kita renungi bersama bahwa orang tua kita itu adalah termasuk orang yang sangat-sangat berjasa, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jasa-jasanya itu melebihi dari uang. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mendapatkan amal soleh yang mengalir nantinya di liang kubur. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita istighfar sareng-sareng nyuwun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala, nyuwun supados dosa-dosa kita dipun lebur, dipun hapus kalian Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Saking kula cekap semanten ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.